Halo Juventini, kembali lagi dengan saya di channel Fansada Juve. Di episode Juve Talk kali ini saya akan membahas atau mempreview pertandingan Giornata 5 Serie A musim ini antara Fiorentina versus Juventus malam nanti. Sebelum saya masuk ke pembahasan, saya ingin mengucapkan terima kasih telah mengklik video ini dan subscribe channel ini. Dan khususnya untuk teman-teman Juventini yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu guys, agar kalian tidak ketinggalan konten-konten selanjutnya tentang Juventus dari channel ini. Kita mulai pembahasan pertandingan Fiorentina versus Juventus malam nanti. Kita akan mulai dari pemain yang dibawa Allegri bertandang ke Fiorentina, yaitu di kiper ada Pinsoglio, Perin, dan Garovani, pemain muda Juventus yang di U23 yang harus mengisi pos kiper ketiga di pertandingan versus Fiorentina nanti. Di posisi pemain belakang Juventus membawa De Sciglio, Bremer, Danilo, Alessandro, Gatti, Bonucci, dan Rugani. Di posisi gelandang atau pemain tengah Juventus membawa Locatelli, McKennie, Cuadrado, Kostic, Miretti, dan pemain baru Paredes beserta Fagioli. Uniknya Rabiot tidak dibawa karena ada masalah kebugaran fisik, atau Rabiot lagi bisa dikatakan cedera ringan guys ya. Jadi dia akan diistirahatkan dalam pertandingan nanti. Di lini depan Juventus membawa Vlahovic, Milik, Kean, Di Maria, dan salah satu pemain muda yang saya harap juga bisa bersinar musim ini, yaitu Mathias Sol. Melihat pemain yang dibawa oleh Juventus bertandang ke Fiorentina, ini sangat jelas bahwa Juventus ingin mencari poin penuh atau mendapatkan 3 poin di pertandingan ini demi menjaga posisi mereka di papan klasemen dan persaingan di jalur juara Serie A musim ini. Kita masuk ke perakiraan formasi yang akan diturunkan Mr. Allegri menghadapi Fiorentina malam nanti dan pemain yang akan dipakai. Dari kiper tentunya Mattia Perin, tidak ada pilihan lain selain dia, dan di posisi belakang ada Alessandro di fullback kiri, Mattia De Sciglio di fullback kanan, dan di tengah ada Bremer dan Danilo. Uniknya Danilo kembali dipasang di back tengah berduet dengan Bremer. Sangat disayangkan Mr. Allegri kalau memang susunan pemain seperti ini di lini belakang nanti. Sangat disayangkan Mr. Allegri tidak mempercayakan Gatti ataupun Rugani saat menghadapi Fiorentina. Apalagi di tengah pekan nanti kita akan menghadapi Paris Saint-Germain. Juventus akan menghadapi Paris Saint-Germain. Sedangkan skuad Juventus krisis di posisi fullback atau wingback. Jadi memaksakan Danilo ke back tengah akan membuat para pemain Juventus atau posisi fullback wingback Juventus ekstra kerja keras dan harus bermain terus menerus. Dengan diistirahatkannya Leonardo Bonucci, Gatti bisalah menjadi tandem untuk Bremer saat menghadapi Fiorentina malam nanti. Harusnya guys ya. Kita lanjut ke posisi tengah. Uniknya dari banyak sumber dan di banyak berita, Paredes akan langsung dimainkan Juventus, melakukan debutnya bersama Juventus malam nanti dari menit awal, mendampingi Locatelli dan McKennie yang diunggulkan mengisi pos lini tengah malam nanti. Jika Miretti harus diistirahatkan malam nanti atau tidak dimainkan, jadi kemungkinan besar Miretti akan melakukan debutnya di Liga Champions menghadapi Paris nanti. Cukup menarik. Di lini depan tidak ada yang berubah. Ada Filip Kostic, Vlahovic, dan Joan Cuadrado. Kalau saya pribadi sih harusnya kita mencoba Arkadiusz Milik bermain di menit awal agar Vlahovic bisa fit saat menghadapi Paris Saint-Germain nanti. Fit secara fisik, mental dan psikologinya guys, karena kita ketahui Vlahovic akan menghadapi mantan timnya malam nanti. Kalau dia berhasil mencetak gol itu mungkin akan baik-baik saja, tapi kalau Vlahovic tidak mampu menciptakan gol dan mungkin fans di sana mencemooh Vlahovic, itu akan mengganggu mental pemain. Tapi di sisi positifnya itu akan menguji mental Vlahovic tentunya. Jadi terserah Mr. Allegri yang lebih tahu. Tapi kalau saya pribadi ingin melihat Arkadiusz Milik bermain dari menit awal. Kita lanjut ke head to head pertemuan antara Fiorentina versus Juventus. Dari 5 pertemuan terakhir, Juventus unggul 3 kali, menang 3 kali, seri sekali, dan kalah sekali.
Khususnya di Serie A, Juventus hanya menang sekali, itu pun bermain di Juventus Stadium, dan 2 pertandingan di kandang Fiorentina harus berakhir imbang dan kekalahan. Ini adalah PR atau statistik yang harus diwaspadai oleh pasukan Allegri, bahwa bermain di Artemio Franchi itu tidaklah mudah dan pastinya tidak akan mudah, dan mendapatkan poin penuh di sana akan sangat sulit. Saya berharap Juventus bisa tetap tampil percaya diri seperti saat menghadapi AS Roma di babak pertama ya, dan menghadapi Spezia di Giornata 4 kemarin. Kalau memang Leandro Paredes dimainkan sejak menit awal, saya berharap Paredes melakukan debut yang manis bersama Juventus, bisa memberikan atau berkontribusi besar terhadap Juventus di pertandingan nanti dan membawa poin penuh ke Jet Stadium. Seperti yang dikatakan Mr. Allegri di konferensi persnya menjelang pertandingan Fiorentina, yaitu pertandingan menghadapi Fiorentina akan menjadi pertandingan yang sulit. Kami tahu bahwa bermain di Florence tidak mudah, tetapi penting bagi kami untuk mendapatkan beberapa poin lagi. Tentunya mudah-mudahan bukan poin seri ya, tapi 3 poin. Dan ini akan memberikan tren positif yang berlanjut usai kemenangan pada Kamis dini hari saat menghadapi Spezia. Kami harus menemukan kekompakan yang baik dalam fase bertahan maupun menyerang. Saya pikir akan ada beberapa perubahan besok dibandingkan dengan pertandingan pada Rabu malam. Leonardo Bonucci baik-baik saja. Kemarin dia berlatih untuk pertama kalinya dengan grup. Saya akan mempertimbangkan apakah akan memainkannya di Florence atau saya akan mempertahankannya di bangku cadangan. Dia diistirahatkan untuk Paris. Angel Di Maria juga kembali dalam kondisi optimal dan sudah mencicipi lapangan. Adrien Rabiot dan Wojciech Szczesny keduanya tidak bisa diturunkan. Nah, yang pertama karena memar parah di paha, juga mirip dengan masalah Wojciech Szczesny. Jadi si Rabiot mengalami memar di pahanya, jadi dia harus diistirahatkan dan tidak dibawa ke Florence. Sedangkan kedua keluar karena keselio pergelangan kaki yang parah, ini Szczesny. Tetapi satu, bagaimanapun, di mana patah tulang dan cedera kapsul ligamen yang signifikan telah dikecualikan. Jadi ini soal update juga untuk kondisi Szczesny, kiper Juventus. Dia sebenarnya tidak terlalu parah guys ya, jadi mungkin akan kembali menghadapi Juventus. Dia mungkin akan kembali bermain bersama Juventus di bulan depan guys ya, di bulan 10 nanti. Jadi yang seperti rumor sebelumnya yang akan diisukan akan absen lama sampai 3 bulanan, sepertinya tidak seperti itu guys ya. Klub telah bekerja dengan sangat baik di bursa transfer, baik pemain masuk maupun yang hengkang. Saya juga sangat senang memiliki beberapa pemain muda di skuad yang berlatih sangat baik di pramusim dan di awal musim ini. Di atas semua itu, mereka terbukti menjadi sumber daya yang penting. Pada awal bursa transfer, kami semua memiliki satu tujuan yang sama, mempertahankan pemain muda di tim dan membuat mereka bermain. Fabio Meretti telah memberikan dampak, sementara saya senang dengan Niccolò Fagioli yang bertahan. Kemudian ada Federico Gatti dan Moise Kean yang berlatih dengan baik dan tenang. Pemain teranyar dan terakhir kami yaitu Leandro Paredes, saya dapat mengatakan bahwa dia akan menjadi pemain penting bagi kami dan tentu saja meningkatkan kualitas kami di lini tengah. Dia datang dengan tekad dan motivasi yang luar biasa. Kami telah memadukan karakteristik semua pemain dengan sangat baik dan sekarang kami hanya harus terus bekerja. Kepada Arthur dan Denis di sisi lain yang merupakan 2 kepergian terakhir, kami mengucapkan selamat sukses kepada mereka dan mereka keduanya sangat senang dengan peluang yang diberikan kepada mereka. Kita setelah membaca atau mendengar konferensi pers Mr. Allegri menjelang Fiorentina, sepertinya Allegri sangat optimis dengan skuad yang ada dan bisa mendapatkan poin saat menghadapi Fiorentina nanti. Dan saya berharap poin yang didapatkan bukan poin seri guys ya, atau 1 poin, tapi mendapatkan poin penuh atau 3 poin di pertandingan malam nanti. Kemudian kita lihat beberapa pertandingan terakhir Fiorentina, yaitu di pekan pertama Fiorentina menang menghadapi Cremonese di Liga Italia, kemudian seri menghadapi Empoli dan seri menghadapi Napoli dan dikalahkan oleh Udinese. Uniknya Fiorentina ternyata mengikuti kualifikasi Europa Conference League yang musim lalu dijuarai oleh AS Roma ya, dan Fiorentina berhasil lolos ke kompetisi tersebut. Sedang di Juventus
4 pertandingan terakhirnya di Serie A musim ini, Juventus mendapatkan 2 kemenangan dan 2 hasil imbang. Tentunya 2 kemenangan tersebut yaitu Sassuolo dan kemarin saat menghadapi Spezia. Semoga malam nanti adalah kemenangan perdana Juventus saat bermain away ya, menghadapi Fiorentina. Jadi kesimpulannya guys, pertandingan malam nanti saya harap Juventus tentunya mendapatkan poin penuh, lagi-lagi bukan hasil imbang guys ya. Melihat skuad yang dibawa oleh pasukan Allegri saat menghadapi Fiorentina nanti, kemungkinan besar bagi saya pribadi, analisa saya pribadi, prediksi saya pribadi, Juventus akan bermain ofensif sampai mungkin terciptanya gol pertama. Dan saya harap kalau Juventus mampu menciptakan gol pertama, Juventus tidak menurunkan temponya, kemudian bermain aman guys ya. Saya harap Juventus bisa tetap menyerang sampai menciptakan gol selanjutnya, dan kemudian barulah bermain santai dan merotasi beberapa pemain untuk menghadapi Paris Saint-Germain nanti di tengah pekan. Jadi menurut teman-teman gimana nih soal analisa pertandingan Juventus kali ini saat menghadapi Fiorentina? Mulai dari perakiraan formasi yang akan diturunkan Mr. Allegri, pemainnya yang dibawa oleh Juventus, kemudian konferensi pers Allegri ataupun statistik Juventus, menurut kalian gimana? Apakah Juventus akan menang saat menghadapi Fiorentina malam nanti? Silahkan tulis di kolom komentar. Jika kalian suka video ini silahkan like, dan kalau tidak suka silahkan dislike. Mungkin video Juve kali ini sampai di sini dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Forza Juve.